Oke, selamat pagi semua. Ya. Kita hari ini melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang hardware, hari ini kita membahas tentang software. Nah, di sini adalah aplikasi dari komputer. Apa saja sih aplikasi dari komputer itu? Di sini ada beberapa saya contohkan. Ini aplikasi yang wajib kalian install pada laptop kalian. Setelah ada namanya hardware itu apa saja? CPU, kan, monitor, keyboard, mouse. Setelah ada semua itu, kemudian terinstallah sistem operasi. Sistem operasi itu ialah Windows. Sudah terinstal, maka ini aplikasi yang wajib. Aplikasi yang wajib diinstal pada laptop kalian. Nah, yang pertama ialah Mozilla. Nah, Mozilla ini untuk kita mengakses internet, mencari informasi. Ya bisa saja sih ada aplikasi bawaan dari si Windows. Cuman kita kan lebih sering menggunakan Mozilla. Nah, kemudian apa? Photoshop. Nah, Photoshop itu untuk apa? Bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang desainer. Edit foto, ya. Edit foto. Desain bukan desain untuk baju ya, tapi desain untuk edit foto. Kemudian di sebelahnya ada file, ini fungsinya sama. Kemudian Ethernet, ini yang saya katakan tadi, aplikasi bawaan si Windows. Ketika kita sudah menginstal sistem operasi Windows, ini akan ikut terinstal. Nah, kemudian aplikasi Office Word. Nah, di sini hanya Office Word yang saya kasih. Sebenarnya Office ini, Microsoft Office ini adalah satu keluarga. Microsoft Office itu ada banyak anak-anaknya, satu keluarga. Yang pertama adalah Office Word, kemudian Excel, baru apa lagi? PowerPoint, setelah PowerPoint, Access, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mendasar yang harus kita pahami itu biasanya bagi kita yang orang anak kuliah, perkantoran, inilah yang dasar yang harus kita ketahui. Maka banyak gitu ya persyaratan lamaran kerja yang ditanya, apakah menguasai Microsoft Office? Kan ditanya juga. Nah, jangan-jangan nanti kita ngelamar kerja, kita mau ngelamar kerja di kantor, ngerti aja pun nggak tahu. Kan malu kita kan? Ngelamar kerja mana di kantor? Bisa ngerti? Nggak tahu. Bisa menggunakan Excel? Nggak bisa. Padahal ini Office Word dan Excel ini sangat diperlukan di semua bidang kantor. Itu harus kalian ketahui, apalagi kalian ini jurusan teknik komputer. Harus tahu. Apa yang dipelajari di Office Word? Membuat surat. Nah, bagaimana kalian itu bisa membuat surat? Membuat surat bukan hanya sekedar mengetik-ketik aja. Bukan hanya ketik-ketik saja. Kalau ketik-ketik saja gampang kan, buka Office Word ketik-ketik. Bagaimana tata cara mengatur letak posisi dari sebuah teks? Rata tengah kah, rata kiri kah, rata kanan kah? Kan itu harus diatur kan? Bukan asal dibuat-buat saja, diketik-ketik. Nah, kalau asal-asalan saja, maka tampilannya yang membaca surat itu tidak akan enak kelihatannya. Itu kalau Office Word. Kemudian apa lagi? Bagaimana nantinya kalian itu membuat laporan tugas akhir? Nah, laporan tugas akhir itu ada aturannya. Jenis fontnya, ukuran fontnya berapa. Kemudian yang paling biasanya itu, yang paling sulit itu bagaimana membuat daftar isi. Daftar isi itu kan harus sesuai dengan halamannya kan? Harus sesuai. Jangan nanti judulnya adalah latar belakang halaman 1,
tapi tidak terisi, dibuat halaman 2. Jangan nanti desain flowchart dari sebuah program halaman berapa? 36, tapi tidak terisi halaman 39. Kan nggak sesuai ini kan? Nah, bagaimana kita membuat konsepnya itu supaya tertata dengan rapi? Kemudian bagaimana membuat nomor halaman? Nah, ini juga sering terjadi, banyak yang nggak tahu. Bagaimana membuat penomoran halaman di Word? Nah, bagaimana supaya halaman itu berada di atas, bagaimana supaya halaman itu berada di bawah? Karena biasanya itu kalau format dari tugas akhir itu setiap bab baru halamannya di atas, kemudian untuk selanjutnya di bawah. Ini lembar yang berbeda, halaman yang berbeda. Bagaimana menentukannya? Itu harus kita pelajari, harus kalian pelajari. Makanya jangan sepele nih tentang Word ini, aplikasi Word ini. Aku udah bisa Pak, aku udah sering buka, ketik-ketik aja. Aku sering bikin surat izin sakit, ngetik. Dan itu kan gampang, cuma satu lembar. Nah, bagaimana membuat background di Word itu? Kan? Biasa kan ada nih kan, contohnya ini lembar kerja dari si Word. Oke. Nah, di sini dibuatlah sebuah background. Bagaimana mengaturnya ini? Posisinya di mana? Jangan nanti kita mau nih kan backgroundnya cukup di sini saja. Jangan nanti semua background penuh. Atau mau dibikin nggak usah image, nggak usah gambar, dibikin biasa itu sering orang membuat background kata-kata, diatur dari Word ini semua. Bagaimana caranya? Nanti akan kita pelajari satu persatu. Nanti akan saya ajari bagaimana membuat background itu. Jadi banyak proses di aplikasi Word ini, banyak proses yang harus kalian pelajari, ya. Banyak tahapan-tahapan yang dipelajari. Jadi nanti ketika saya ajari di Word ini, kalian juga harus cari lebih banyak lagi bagaimana belajar di Word ini. Nanti setelah saya jelaskan, nanti kalian pelajari lagi di rumah. Caranya bagaimana? Buka YouTube. Jadi seorang mahasiswa itu harus sering buka tutorial di YouTube. Jangan malas. Jangan malas buka tutorial. Jangan hanya yang lain-lain dibuka, ya. Kemudian ada lagi aplikasi apa lagi nih? Recycle bin. Recycle bin ini adalah ketika kita menghapus file yang ada di komputer kita, yang ada di laptop kita, dia akan masuk ke Recycle bin. Pak, kira-kira setelah dihapus masuk kemari, ini kan sudah dihapus kan? Sudah dihapus, kira-kira masih bisa nggak dikembalikan? Bisa. Dengan cara Restore. restore. Ini masih bisa dikembalikan data yang di sini. Kembali ketika di restore, di mana tadi file kita simpan yang kita restore itu, dia akan kembali ke situ. Jadi kalau seandainya masih kalian delete, dia akan masuk kemari. Di file mana saja pun, file kalian itu kalian delete, akan masuk ke recycle bin. Tapi kalau memang kalian tidak mau lagi kalian lihat itu data, memang benar-benar nggak mau ada lagi di laptop itu, tekan shift sama del secara bersamaan. Shift del itu akan terhapus secara permanen, dia tidak akan masuk kemari. Dia tidak akan masuk kemari, terhapus secara permanen. Jadi kayak mana mengembalikannya? Dia tidak akan kembali lagi.
Tadi kan sudah saya katakan kalau mau hapus secara permanen. Nah, kira-kira ini recycle bin ini juga jarang orang mengetahui. Ini akan membuat berat kinerja laptop. Karena apa? Menurut kita, menurut kalian, menurut orang awam, ketika sudah ditekan del akan hilang, tidak akan ada lagi kan? Dia akan masuk ke recycle bin ini. Maka yang digunakannya itu, yang dimakannya adalah RAM laptop kalian. RAM laptop kalian akan digunakannya dalam penyimpanan ini. Jadi proses kinerja laptop kalian akan lambat. Semakin banyak file yang masuk kemari, maka akan semakin beratlah itu laptop. Jadi caranya bagaimana? Ya sering-seringlah diperiksa di recycle bin. Lihat memang datanya itu memang sudah tidak mau digunakan lagi, hapus. Tapi kalau masih mau digunakan, mana tahu ada kawan atau yang jahil atau kalian ini tidak sengaja menghapus kan, ya masih bisa dikembalikan dengan cara restore. Tapi kalau memang sudah yakin itu mau dihapus, sering periksa recycle bin, hapus semua secara permanen. Maka itu akan menambah kinerja laptop kita ya. Nah, kalau yang ini adalah aplikasi tambahan untuk MP3 mendengarkan musik. Kemudian yang bawah ini bagaimana untuk bisa membaca folder PDF. Tahu PDF? Tahu Pak. Kalau tidak ada aplikasi seperti pembaca PDF itu tidak akan terbuka. Nah, kalau yang bawah ini ya aplikasi untuk internet. Jadi yang paling utama itu ialah inilah yang wajib kalian instalkan pada laptop kalian. Supaya apa? Selayaknya laptop itu bisa digunakan. Nah, kira-kira dari ini ada pertanyaan sedikit tentang aplikasi? Nggak ada Pak. Sudah next. Next. Nah, aplikasi komputer adalah sebuah perangkat lunak. Kemarin kita bahas adalah perangkat kerasnya, hardware-nya. Sekarang kita bahas software-nya. Program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Jadi sebuah aplikasi baru, sebuah software baru, sebuah perangkat lunak yang baru, ketika dibuat itu adalah sesuai dengan keinginan dari si pembuat aplikasi. Sesuai keinginannya. Apa mau dibuat? Ini software kan? Software ini akan dibuat. Tugas fungsinya apa sih software ini? Seperti itu. Ngapain sih kita buat? Contoh, sebuah aplikasi software kasir. Ya, aplikasi kasir. Kita sering lihat itu di supermarket, Indomaret, Alfamart, apalagi kira-kira. Nah, di kasirnya itu mereka membuat aplikasi software kasir digunakan sama si Indomaret atau supermarket lainnya untuk memudahkan dalam penjualan barang dan memudahkan dalam perhitungan jumlah barang yang dibeli, sehingga tidak lama-lama lagi menghitung berapa yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kalau ditarik ke zaman yang lalu, kalau di kedai kelontong biasa, ketika kita berbelanja, dia masih menghitung menggunakan kalkulator. Berapa kilo? Sekian hitungnya. Berapa ikat bayamnya? Sekian. Minyak gorengnya berapa? Bisa nggak kira-kira hilap? Salah tekan? Bisa. Satu angka saja salah tekan sudah rugi pembeli kan? Ya, seandainya 10.000 ketambah nolnya 1, jadi berapa? 100.000. Jadi rugi pembeli kan? Jadi rugi dia. Tapi dengan menggunakan aplikasi software kasir itu,
perhitungan akan secara otomatis. Si kasir tinggal menginput kode saja, tinggal menginput berapa banyak jumlah yang dibeli. Maka software aplikasi kasir itu akan menghitung secara otomatis. Dan bahkan berapa jumlah yang kita bayar, pembeli bayar, contoh belanjanya sekitar 60.000. Si pembeli membayarkannya uangnya 100.000. Maka secara otomatis aplikasi software itu akan memberitahukan kembaliannya 40.000. Tapi kadang kalau yang masih manual, kadang kita masih salah ini kan. Apalagi sampai kalau genap-genap, oke lah, bisa dihitung ya kan. Kalau genap-genap seperti yang saya bilang tadi 60.000 belanjanya, kembaliannya 40.000 cepat ya kan. Tapi kalau sampai yang 78, 34, karena salah kita mengembalikan kembaliannya kan, nggak cepat menghitungnya. Tapi menggunakan aplikasi software kasir ini dengan cepat dia memberitahukan kembaliannya sekian, kita kasih tahu uang yang disetornya 100.000, kembaliannya 40.000. Jadi nggak salah. Bahkan struknya juga didapatkan sama pembeli. Jadi kalau seandainya ada kesalahan, si pembeli bisa komplain. Oh tadi saya beli ini Indominya cuma 3, kenapa di sini 5? Nah buktinya memang cuma 3 yang dibeli. Contoh itu contohnya bisa kita komplain karena ada buktinya. Tapi kita belanja di gede-gede kelontong, kita nggak bisa komplain kalau kita pun udah sampai rumah. Iya mana tahu tadi jatuh di tengah jalan. Atau ya itu sudah perhitungannya sah. Nah, jadi pembuat program aplikasi komputer biasanya disebut dengan pemrogramer. Programmer itu adalah kita ini, kalian yang nantinya akan menjadi programmer. Ya, bagaimana caranya menjadi seorang programmer? Belajar. Ya. Nanti step-stepnya akan kita pelajari bagaimana membuat aplikasinya. Aplikasi komputer juga bisa didefinisikan sebagai suatu perangkat lunak yang berbasis komputer untuk membantu melakukan tugas yang diinginkan oleh user. User itu tahu? Pengguna. Jadi aplikasi komputer itu bisa didefinisikan adalah perangkat lunak yang berbasis komputer untuk membantu kita. Contohnya kayak Office Word tadi, ya kan? Mungkin kalau seandainya aplikasi Office Word tidak ada saat ini, sulit sih kan? Masih tulis tangan. Katanya kalau seandainya ada orang yang tulisannya jelek, capek kita untuk membacanya kan? Capek kita membacanya. Nah makanya sekarang, maaf tadi bilang tidak ada lagi mahasiswa tulisannya yang bagus, rapi. Anak sekolah juga seperti itu. Kenapa sedikit-sedikit ngetik? Sedikit-sedikit ngetik. Nggak tahu apakah di sekolah dasar masih dipelajari yang namanya tulisan sambung. Tahu tulisan sambung? Iya, tahu. Tahu, Pak. Ya. Kalau dulu cantik itu tulisan sambung, nyambung nanti kan. Sekarang sudah nggak tahu apakah dipelajari. Kalau dulu lebih banyak menulis, sekarang tidak. Ya contohnya seperti ini juga. Kalau dulu guru dan dosen itu menulis di papan tulis. Kalau tulisan dosen ataupun guru tulisannya jelek kan malu kan? Jadi berlatih menulis. Dan dengan adanya sebuah teknologi seperti ini, nah ini kan saya manfaatkan Office PowerPoint, MS Office untuk PowerPoint, sehingga pembelajaran lebih mudah. Kalau seandainya PowerPoint ini belum ada, materi akan lebih lama sampai kepada kalian. Kenapa? Seandainya saya harus tulis dulu nih kata-kata ini, saya tulis, baru saya jelaskan, kan makan waktu kan? Sudah pasti makan waktu. Dengan adanya makan
tulis papan tulis, jadi penjelasan pun masih kurang. Jadi tulis, udah kalian catat, kan dicatat dulu, catat baru dijelaskan. Tapi dengan adanya software perangkat lunak Office PowerPoint tadi, yang ini semua dimudahkan, membantu user. User itu kita pengguna, sangat membantu. Ini dari PowerPoint, yang tadi Word, belum lagi Excel. Excel itu menghitung keuangan juga bisa, gaji juga bisa, nilai mahasiswa juga bisa, nilai rata-rata, banyak lagi fungsinya. Aplikasi komputer ini biasanya berupa program pengolahan data, kata, data lembar kerja, dan data media. Jadi aplikasi komputer ini lebih sering didengar itu pengolahan data. Data yang seperti apa? Ya banyak. Tadi Photoshop, datanya apa? Gambar, media. Kemudian apalagi kalau di Office Word, PowerPoint, Excel, Access, datanya apa? Datanya berupa huruf, angka, dan lain-lainnya. Tergantung dari software aplikasi yang kita gunakan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira? Dari aplikasi komputer ini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Apa yang jelas ini? Penyampaian. Materinya jelas Materinya jelas, Iya, Pak. materi jelas disampaikan, Pak. Sudah dapat dipahami. Jadi nanti ya itu biasa, itu seringnya mahasiswa itu dalam penulisan tugas akhir ini berulang-ulang kali disebut spasinya salah, nggak tahu dia mana spasinya. Jadi nanti kalau kalian mempelajari aplikasi komputer, benar-benar di Word itulah ditingkatkan. Karena rata-rata itu mahasiswa dalam penulisan masih kurang. Nanti pas bimbingan kan, datang dia terus bilang gini, sudah kita kasih tahu nih, kita salah, salahnya di mana? Ini spasi kamu masih tidak sesuai. Karena kan kalau dalam penulisan tugas akhir itu ada pedomannya. Setiap kampus memiliki pedoman yang berbeda-beda. Ngerti pedoman? Oh, Pak. Acuannya. Kita suruh baca, sudah kita jelaskan. Ini tata caranya, pedomannya. Ya. Jadi di pada latar belakangnya ini spasinya harus sekian. Tulisannya rata tengah. Harus sekian paragraf. Tapi ketika datang bimbingan tidak sesuai, kita kasih tahu lagi berulang kali. Masih juga di situ salahnya. Ternyata dia tidak paham, tidak tahu. Apa itu maksudnya dua spasi? Bagaimana rata tengah, rata kiri, rata kanan? Dia belum paham. Jadi kelihatannya kan Office Word ini sepele. Kelihatan sepele, tapi kalian bisa menghasilkan cuan dari situ. Ya, bisa menghasilkan cuan. Uangnya seperti apa? Gimana? Ini kemarin kayak penerimaan CPNS ini kan, banyak juga orang nggak ngerti cara ketik-ketiknya. Jadi tak tolong sama kita yang paham dan ngerti kan, ya kita ketikkan, kita bantu. Kan nggak mungkin nggak dikasihnya uang tipsnya kan gitu kan, mungkin nggak dikasihnya. Karena kita ini, apalagi dibilang anak jurusan teknik komputer, orang di luar sana sudah merasa kita itu lebih pintar dari dia dalam semua aplikasi. Pikirannya kita sudah multi-talent. Nah kalau dulu, sekarang nggak tahu. Kalau dulu saya pernah mengajar di jurusan akuntansi, kemudian manajemen keuangan perbankan, ada namanya kecepatan dalam mengetik.
Kalau dulu aplikasi ini namanya typing speed. Jadi anak akuntansi, anak perbankan, administrasi bisnis itu ngetik nggak boleh 11 jari. Tahu 11 jari? Tahu, harus begini Pak. Nah, ini kan? Harus 10 jari. Jangan ditambahi jarinya kan? Nah jadi kadang saya berpikir gitu, mereka saja anak akuntansi, manajemen keuangan, administrasi bisnis harus 10 jari. Kayak mana kita yang jurusan komputer ini? Bisa nggak mengetik itu jangan 11 jari? Bisa Pak. Kemudian ujiannya kemarin asik. Ujiannya seperti ini. Kita bikin game, tapi kata-kata. Kemudian kita bikin waktunya. Jadi beberapa kata-kata itu diketik, siapa paling cepat itulah nilainya paling tinggi. Ada levelnya. Nah, ada levelnya. Dan dikasih tahu juga tingkat kesalahan itu di mana. Mungkin ada satu huruf ketinggalan. Kan gitu kan? Jadi ada beberapa huruf yang ketinggalan itu kan tertera. Ada 15 huruf yang ketinggalan. Jadi bisa ditingkatkan. Jadi belajar itu sebenarnya seperti kayak permainan, tapi menambah kecepatan jari kita. Karena kadang kan kita datang ke bank itu, nggak dilihat jalan gitu keyboard komputer itu kan. Ya. Kita ditanyanya dia tangannya main di bawah. Sebenarnya itu karena sering dilatih. Bukan karena hebat, bukan dia karena makan keju kita makan nasi kan. Bukan seperti itu. Tapi karena sering dilatih, sama seperti kayak kalian ketika main game. Udah apalagi di gamenya menggunakan keyboard kan, udah tahu di mana letaknya. Geser cepat ya. Karena biasa. Nah, jadi kalian pun cobalah. Nanti kalau yang punya laptop di rumah, ataupun komputer, nama aplikasinya itu typing speed. Coba diinstal itu, belajar dari situ. Karena nanti seorang programmer itu kalau lambat mengetik, lama siapnya. Kalau kalian lambat itu ngetiknya, karena dalam pemrograman itu ngetik aja kan, coding. Kalau salah, error. Di dalam coding, nggak usah huruf atau angka. Titik saja kita bikin tambahnya nggak akan jalan. Error. Ada tertambah titik atau koma atau menggunakan huruf besar huruf kecil, itu tidak akan jalan. Maka dalam pengetikan harus benar-benar fokus. Kan? Jadi jangan kalau saya tekankan itu cobalah dipahami di aplikasi Word, Excel, PowerPoint yang 3 ini saja kan bisa dapat cuan. Kemudian bagaimana kalian kecepatan jari tangan. Sekarang itu di bank itu nggak mesti jurusan akuntansi bisa kerja di bank, jadi teller. Jurusan komputer juga bisa. Kalau mana tahu nih kan si Nabila sama si Bunga pingin jadi teller di bank Pak. Asah kecepatan jari. Kecepatan jari itu penting. Coba nanti di typing speed. Itu yang gue ketik. Ya. Nah, jadi ini dari software. Masih banyak lagi sih. Nanti akan kita bahas satu persatu apa saja sih software itu yang wajib. Ini tadi yang wajib adalah sebuah Office Word. Aplikasi Microsoft Office. Di dalam aplikasi Microsoft Office itu banyak keluarganya. Itu Word, PowerPoint, Excel, Access itu lagi sekarang sudah jarang digunakan orang. Sebenarnya Access itu bisa membuat aplikasi kasir. Dia menggunakan database. Yang sekarang dimanfaatkan orang Access itu bagaimana digunakan sebagai database, penyimpanan database yang nantinya digunakan pada Visual Studio VB.NET itu software. Jadi VB.NET ini menggunakan database si
akses. Jadi akses itu pun kalian bisa berimajinasi di situ membuat membuat aplikasi kasir. Bisa kalian buat di situ. Bukan hanya aplikasi kasir, membuat data mengenai nilai mahasiswa bisa diakses. Jadi semua kalau kalian mau membuat programnya di situ, aplikasi bisa. Coba dipelajari, diakses. Nanti kalau ada waktu saya akan buatkan bagaimana menggunakan akses itu, database akses. Ya. Oke? Oke, Pak. Ya, Pak. Oke. Pertemuan kita sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ini berkaitan, ini tetap masih berkaitan dengan apa kita ya? Mata kuliah kita yang kemarin yang pengantar teknik komputer, perangkat lunak, perangkat keras, akhirnya kita tidak hanya mengetahui apa sih itu perangkat kerasnya, software-nya juga kita harus ketahui supaya jangan nanti bertanya, Pak ini kok lambat ya? Kan gitu. Karena apakah sesuai dengan hardware dengan software ini sudah sesuai? Apakah si software ini sesuai dengan spesifikasi laptop? Karena setiap penginstalan, setiap aplikasi software itu ada memberitahukan bahwa spesifikasi yang layak diinstalkan di sini adalah ini. Contoh kayak Office Word ini, Microsoft Office, kenapa kemarin ada tingkatannya? Dari 97 kemudian masuk 2003, kemudian 2007 Microsoft Office, Iya, Pak. kemudian 2016, 2019 karena ada jenisnya. Jadi tidak mungkin 2019 ini ketika kita instalkan di Windows 7 dengan spesifikasi tertentu, dia tidak jalannya jalan tapi lambat. Makanya lihat spesifikasi sebelum menginstal. Kebanyakan orang begitu, tidak melihat spesifikasi. Masa sih nggak bisa? Bisa diinstal. Cuma lambat. Sama kayak ilustrasi yang saya sampaikan kemarin itu, seorang anak-anak membawa galon. Anak SD disuruh membawa galon, bisa? Bisa lama sampainya, bisa pecah. Kan? Ya tapi kalau seandainya anak SMA disuruh membawa galon aqua, pasti cepat kan? Bukan tidak kita katakan nggak bisa. Cuman tidak skopnya di bagian situ, tidak kemampuannya di bagian situ, kita paksakan. Ya masih bisa, cuman nggak tahu kita bisa jadi rusak, bisa jadi masalah, ya kan? Oke? Iya, Pak. Sudah.